Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepet dapat kerja, jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar gak pakai pending. Duit banyak ya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama.
Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat datang di Virtual Career Fair Job Street di hari kedua. Semoga teman-teman sehat-sehat semua di sini ya teman-teman yang tidak kurang suatu. Ya, seperti biasa, seperti di hari pertama juga di Virtual Career Fair ini, Job Street bekerja sama dengan berbagai macam narasumber yang terbuka untuk mengadakan berbagai macam webinar. Dan kebetulan di siang ini kita berkesempatan untuk mendengarkan narasumber dari PT Gomlove Indonesia. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa do and don't selama webinar ini. Ya teman-teman, harap diperhatikan. Pertama adalah webinar and do's, yang do terlebih dahulu. Poin pertama, selama hasil webinar, peserta akan berada pada mode visual atau unmute. Oke, akses akan diberikan oleh admin apabila ada yang ingin bertanya kepada pembicara pada sesi Q&A nanti. Poin kedua adalah pada sesi Q&A, peserta dapat bertanya melalui fitur chat atau bisa raise hand juga. Poin ketiga, untuk bertanya melalui fitur chat, mohon menggunakan format sebagai berikut: nama pribadi atau nama perusahaan, atau dari universitas mana, dan pertanyaannya apa. Terus poin keempat, admin akan memilih pertanyaan yang akan diterima oleh peserta. Dan poin terakhir di DUS adalah para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Nah, untuk yang don'ts, ya, harap diperhatikan teman-teman. Untuk yang don'ts, para peserta tidak dapat menampilkan konten sensitif pada fitur chat. Jadi mohon perhatian ya, supaya untuk menjaga situasi Zoom juga kondusif, jangan menampilkan konten sensitif ya teman-teman. Terus kedua, para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas, supaya untuk menjaga kalau kita fokus ke topik bahasa yang kita akan bahas hari ini. Oke, tanpa lebih mundur lebih lanjut, please join me to welcome Mas Flo Sebastian. Selamat siang Pak Flo. Pak Flo Sebastian ini menjabat sebagai Programmer Trainer Lead di PT Gomlove Indonesia, dan beliau juga mempunyai pengalaman 6 tahun ya Pak Flo ya di programmer. Yes. Dan hopefully Pak Flo bisa memberikan sedikit insight Pak buat kita. Buat waktu yang tepat saya serahkan ke Mas Flo, silakan Pak. Siap, terima kasih Mas Willy. Oke, perkenalkan saya Flo Sebastian. Saya programmer trainer lead di PT Gamelove Indonesia. Saya minta izin untuk share screen ya. Oke, kali ini saya akan membawakan mengenai programmers di Gamelove Indonesia ya. Jadi saya akan mengenalkan mengenai di Gamelove Indonesia ini programmer itu kerjanya ngapain sih? Ada programmer apa aja sih? Nah, di sini buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa tanya-tanya juga ya, bisa menjadi jawaban di sini buat teman-teman yang memang tertarik untuk tahu ya, terlebih dahulu kan tahu dulu tentang programmer itu kerjanya ngapain sih gitu. Dan misalnya di kuliah juga dari IT kan udah dapat coding ya biasanya ya, ada algoritma, data structure dan lain sebagainya. Mungkin juga penasaran tuh kepake enggak di Gamelove Indonesia ya di sini ya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini tentang saya dulu ya ini ya sebagai pembicara. Nama saya Flo Sebastian. Saya sebagai programmer trainer lead di Gamelove Indonesia. Nah, ini foto saya. Mohon maaf karena saya menggunakan masker ya. Jadi ini fotonya saya tampilkan karena masih COVID dan saya currently di kantor dan aturan kantor harus menggunakan masker. Jadi saya memakai masker. Lalu ini data diri saya untuk education. Saya lulusan dari Duta Wacana University, Bachelor of Computation ya, kalau teman-teman biasanya familiarnya sama Eskom ya. Nah, itu Bachelor of Computation di sini istilahnya ya. Lalu untuk pengalaman sendiri dulu sempat jadi asisten dosen di kampus itu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Lalu setelah lulus kuliah langsung daftar ke Gamelove. Dulu ceritanya itu kampus sempat ngadain office visit ke Gamelove ya. Jadi main gitu ke Gamelove, lihat kantornya seperti apa. Dan di sana kami lihat ada gymnya. Wih, ini kantor ada gymnya. Plus ada karaoke-nya, tempat karaoke ya. Waduh, ini kantor tapi hiburannya banyak banget, jadi tertarik ke sana. Plus saya juga hobi main game, itu sejak kecil udah familiar sama game, dan di kampus juga tertarik sama programming. Yang namanya programming itu
nilainya bagus-bagus semua. Tapi kalau misalnya kayak matematika itu nilainya pas-pasan sih. Tapi kalau untuk masalah programming, problem solving itu nilai saya lumayan. Jadi di situ saya tertarik, wah ini udah game, programming, terus banyak hal-hal yang bisa mendukung hobi saya juga di kantor. Saya memutuskan untuk join di Gameloft. Itu dari tahun 2015, itu saya mulai sebagai junior game programmer. Lalu waktu itu ada kesempatan untuk daftar, jadi ada internal ini ya, internal vacancy ya. Itu sebagai programmer trainer, jadi dari programmer ke programmer trainer itu responsibility-nya Swift ya, jadinya yang tadinya coding terus gitu, saya jadi menyiapkan mengenai training di Gameloft Indonesia yaitu dari tahun 2017. Lalu promote ke programmer trainer lead karena dulu ada timnya ya, beberapa orang gitu dan ada leadnya, yaitu sejak tahun 2018. Nah, interest saya ada di programming, games, mobile, dan IoT. IoT itu Internet of Things, jadi web development juga lumayan seneng juga gitu. Nah, ini saya akan memperkenalkan mengenai gamenya Gameloft ya buat teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan Gameloft. Gameloft ini berada di game industry ya, jadi kita bikin game. Nah, ini produknya, produk ini saya pilih 2 produk yang most downloaded sama yang paling menguntungkan yang top grossing ya. Ini ada Aspal 8, itu most downloaded, yang paling banyak downloadnya masih dipegang sama Aspal 8. Ini cakupannya Gameloft ya, ini ya, bukan di perusahaan lain ya. Nah, ini untuk yang top grossing itu Aspal 9, yang paling menguntungkan. Dulu sempat dipegang sama Minion Rush, jadi Minion yang lari-lari itu sempat. Nah, ini ya, ini game-game lain. Masih banyak game lainnya ya. Kalau teman-teman mau cek di internet itu total ada 68 games yang dirilis dan keuntungannya cukup besar. Itu bisa dilihat juga di internet mengenai jumlah downloadnya berapa, total jumlah download, revenue-nya berapa, itu teman-teman bisa cek di internet sih sebenarnya. Nah, ini mengenai gamenya Gameloft. Ada banyak, ada Sniper Fury, ada Minion Rush, ada Dragon Mania, ada Disney Kingdom. Oke, lanjut, dan masih banyak. Tadi ada 68 ya yang rilis ya. Programmers di Gameloft Indonesia itu saya kategorikan menjadi 3 ya. Jadi ada beberapa jobs yang terkait dengan programming, yang di dalamnya itu ada programmingnya ya. Itu yang pertama game programmers, yang kedua e-commerce developers ya di sini ya. Ini istilahnya kenapa beda ya? Itu karena beda departemen tuh biasanya punya istilah sendiri ya. Tapi kerjaannya sama, coding sebenarnya gitu. Lalu QA Automation Engineers. Nah, ini programmer tapi yang ada di departemen QA, Quality Assurance gitu. Nah, ini meme ya, biasanya yang suka programming. Programming itu mostly berbicara mengenai googling ya. Googling stuff online doesn't make you a doctor. Nah, sebagai programmer biasanya, wah semuanya kerjaannya hasil dari googling. Gitu. Jadi Google dan Stack Overflow itu sahabat para programmer. Nah, nanti di belakang saya akan kasih tips-tips sama beberapa kiat ya untuk belajar programming sama biar bisa lolos interview mungkin ya sama tes. Biasanya kan tantangannya di situ, tesnya kok susah banget gitu. Nanti ada tips-tipsnya. Nah ini pertama kita akan bahas mengenai game programmer ya. Game programmer itu, nah sebelum masuk ke game programmer di Gameloft, ini strukturnya seperti ini ya. Ini di Gameloft Indonesia, yang ada di Gameloft Indonesia. Kalau di Gameloft keseluruhan itu ada banyak banget dan nggak sesimpel ini sebenarnya sih. Ini cuman saya simpelkan. Nah, di sini kan kami produknya adalah aplikasi game yang nanti dirilis ke Play Store, ke App Store dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalamnya itu ada banyak ya, dalam aplikasi game ada building system sama source code. Nah, ini yang bikin gamenya itu bisa jadi aplikasi. Lalu ada quality control,
game itu supaya bisa enak dimainkan, supaya experience-nya benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Itu ada quality control. Di sini ada game design dokumen. Ya sebenarnya harusnya awalnya dari sini ya. Game design dokumen tuh ide gamenya itu sendiri. Jadi ide game nanti di representasikan ke yang namanya game design dokumen, nanti game mekaniknya seperti apa, story-nya seperti apa. Nah, itu semuanya dicakup di dalam game design dokumen. Nanti ada banyak proses kayak pitching dan lain sebagainya ya. Lalu ada project management. Nah, supaya gamenya itu sukses di develop menjadi sebuah produk yang utuh itu perlu di manage ya di sini ya dalam pengembangannya, dalam prosesnya. Makanya di sini ada project management sama aset-asetnya. Nah, aset-asetnya itu kan dalam game itu kaya banget ya, ada grafis, ada audio, ada data dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Dan di sini cuman secara garis besar ya, ini ada 2D atau 3D graphics, ada audio sama teks. Nah, ini masing-masing dikelola sama yang namanya kalau building system dan source code tadi programmer. Nah, ini nanti yang akan kita bahas mengenai programmer. Jadi kebanyakan mencakup yang namanya building system dan source code. Nah, yang quality control tadi itu game tester ya. QA istilahnya di sini quality assurance atau game tester. Lalu untuk game design dokumen itu game designer. Jadi kalau teman-teman dengar yang namanya game designer tuh kerjanya bukan gambar ya. Biasanya orang salah kaprah game designer nanti kerjanya gambar, pakai Photoshop, pakai CorelDRAW. Padahal lebih tepatnya game designer itu ke ide dari game, lalu mekanik gamenya kayak gimana, lalu ada riset-riset, malah banyak banget risetnya, riset pasar, riset dari sisi sekarang yang gamenya lagi populer, marketnya, targetnya seperti apa. Nah, itu game designer yang urus. Itu ya. Nah, ini untuk project management itu ada yang namanya kalau di tempat lain biasanya itu istilahnya product manager ya. Kalau di Gameloft sendiri kita nyebutnya produser. Gitu ya, produser. Lalu untuk aset-aset sebenarnya ada masing-masing di sini. Kalau yang available di Jogja itu ada 2D sama 3D artist. Nah, itu yang ngerjain aset visual ya, aset grafik di sini. Jadi yang gambar-gambar tadi, modeling, gambar-gambar, bikin tekstur. Nah, itu 2D atau 3D artist seperti itu. Nah, ini dalam project team ya. Dari sini harapannya teman-teman bisa dapat gambaran. Oh, ternyata bikin game itu banyak ya yang di istilahnya yang berkolaborasi itu banyak banget, ada programmer, game tester dan lain sebagainya. Dan itu demi membuat satu produk game yang sukses gitu. Oke, kita masuk ke game programmers ya. Nah, ini kita udah masuk spesifik ke programmer. Nah, tanggung jawab sebagai programmer itu adalah membuat aplikasi dari gamenya. Jadi di situ ada prosesnya kan. Nah, di sini ada listnya ya, prosesnya itu ada game application creation. Biasanya ini masuknya ke creation team istilahnya. Nah, itu berbicara mengenai game project building system, nanti pakai game engine-nya apa, project-nya nge-manage-nya kayak gimana, lalu mekanisme gamenya sama fitur-fitur dalam gamenya, implementasinya seperti apa, itu biasanya dipikirkan sama game programmer. Lalu game evolution itu setelah gamenya jadi, lalu di sini pastinya biasanya ada update-update ya, nambah-nambah fitur, ada debugging. Nah, ada porting juga di sini. Porting itu jadi game biasanya dibuat platformnya biasanya di Windows ya, Win32 platformnya, nanti diporting ke Android, diporting ke iOS, diporting ke Universal Windows Platform seperti itu. Lalu update-update, ada new feature implementation, ada debugging di sini. Misalnya ada ketemu bug yang tadinya nggak ada gitu ya. Saya dicek, tapi setelah dimainkan, setelah live ternyata ada bug. Nah, itu biasanya dilaporkan dan nanti didebug di hotfix namanya ya biasanya ya. Debugging stuff tuh di hotfix kalau ketemu seperti itu. Nah, ini yang nemuin bugs itu tester, quality assurance. Dan mereka kerjanya ngetes game gitu. Dan ya ada checklistnya sih sebenarnya apa aja yang harus dilakukan untuk ngecek game. Nanti kalau ketemu, oh ternyata ada yang nggak jalan nih, baru dilaporkan. Nah, lalu game source code management ini programmer sangat terkait dengan
yang namanya source code management ini biasanya menggunakan SVN atau yang lebih populer yang banyak digunakan itu Git ya. Kalau di Gameloft dipakai dua-duanya. SVN tuh yang udah lama banget jadul ya. Sekarang yang lebih populer Git. Lalu mengimplementasikan continuous integration system. Nah, itu CI ya. Ini mungkin belum familiar yang namanya continuous integration system. Nah, roles-nya, jadi kebanyakan orang mikir bahwa kerjaan programmer itu ya cuman coding, cuman nulis source code. Padahal nulis source code itu cuman salah satu aja ya. Salah satu di sini aksi problem solving ya. Jadi sebenarnya kalau ditanyain kerjaannya programmer apa sih? Ya yang paling tepat adalah problem solving, di mana di dalamnya itu ada nulis coding untuk nge-solve sebuah problem atau mengimplementasikan requirements ya istilahnya ya. Kita dapat requirements dari klien. Kliennya tuh kalau di sini game designer ya. Biasanya yang banyak ngasih kerjaan tuh game designer. Ini gamenya ditambahin ini gamenya harusnya kayak gini itu game designer ya itu ya. Kode writing, lalu kolaborasi dengan roles yang lain yang sudah saya jelaskan tadi ya, kayak QA, lalu ada artis, ada game designer, ada produser. Nah ini ya, dan komunikasi dengan support teams. Nah support teams itu terkait dengan teknologi yang digunakan. Biasanya ada banyak teknologi yang digunakan dan itu tiap-tiap teknologinya itu ada support teams-nya sendiri. Gitu. Jadi ada fitur-fitur tertentu misalnya kayak advertisement, kayak tracking. Nah, itu ada support timnya masing-masing. Itu ya. Nah, itu komunikasi dengan support teams. Biasanya ada trouble gitu, yang trouble bukan di sisi code-nya tapi ternyata di servernya. Nah, itu nanti yang nge-solve adalah support teams-nya, bukan programmernya. Programmer cukup melakukan komunikasi dengan support teams, ngasih tahu masalahnya apa sih gitu. Nanti mereka yang akan nge-solve. Lalu ada juga research and development. Nah, di sini kalau teman-teman yang istilahnya baru kuliah lagi skripsi itu kan ada risetnya ya. Sama nanti di kerjaan juga bakalan banyak riset dan development juga. Nah, ini kalau di programmer biasanya mengenai teknologi terbaru. Ada fitur kayak VR, ada augmented reality, ada artificial intelligence yang terbaru kayak gitu ya. Itu melakukan riset juga. Nah, dan nanti ditulis biasanya di dalam dokumentasi. Nah, ini yang biasanya teman-teman developer itu yang paling males itu nulis dokumentasi. Tapi ini menjadi bagian yang malah justru yang penting banget. Karena ketika kita nulis dokumentasi, kita ngasih tahu gitu loh, ini ada project cara nge-build-nya gimana, requirements-nya apa aja biar jalan. Terus di dalamnya itu kira-kira ada apa aja yang dipakai. Nah, itu supaya lebih lancar. Nanti kalau ada orang lain, ada programmer baru gitu yang masuk, mereka tinggal baca dokumentasinya aja, lalu mereka bisa ngetes sendiri, ngelakuin sendiri gitu ya. Dokumentasi itu jadi penting banget ini. Nah, ini kadang terlupakan, kadang pun di Git gitu dilihat ini kok readme-nya kosongan gitu, cuman readme yang inisial doang, nggak ditulis readme-nya. Wah, itu sebenarnya not recommended ya. Jadi kalau misalnya kita buat project, itu readme-nya juga harusnya komplit juga biar orang lain mau pakai, orang lain mau build itu bisa jalan gitu. Itu ya. Oke, lalu game programmer itu ada apa aja sih? Nah, itu tadi tentang secara general ya. Di sini aku akan ngasih tahu tentang programmer di Gameloft ada apa aja. Ada junior programmer, ini programmer yang baru masuk, yang masih newbie, biasanya fresh graduate. Itu ya, junior programmer masuknya. Lalu senior programmer, itu dari junior programmer yang promote jadi senior programmer. Lalu ada expert. Nah, expert programmer itu lebih spesifik lagi nanti, jadi spesialis ya. Spesialisnya tuh bisa di grafis, jadi dia cuman pinter di grafis, jadi pinter banget kalau ditanyain soal grafik 2D atau 3D dia selalu bisa jawab, selalu bisa ngasih konsultasi di bidang grafis itu ya. Nanti biasanya jadi expert programmer atau artificial intelligence, itu juga ada ekspertasinya ya. Ada tracking data manager, ada online interlokutor. Nah, ini roles yang ada di Gameloft ya. Ini ada tracking data manager itu expert di bidang tracking, online interlokutor itu expert di bidang online ya. Jadi kebanyakan game sekarang kan itu online ya. Game offline itu udah istilahnya udah nggak zaman ya. Tapi masih banyak yang main, cuman sekarang lebih menarik kalau game itu bisa dimainin bareng-bareng. Nah, itu
kan ada online di situ. Online-nya ini dikelola sama yang namanya online interlokutor. Biasanya dia udah jago ngefix soal masalah online-online ini berhubungan dengan server dan lain sebagainya. Lalu ada programmer supervisor. Nah, ini masuknya ke manajerial ya udah ya. Ada programmer studio lead, ini lebih ke manajerial lagi. Nah, ada juga lain-lain nih programmer trainer. Ini contohnya saya di sini, ini masuknya lain-lain ya programmer trainer. Ada game engine programmer, ada libraries programmer, sama ada tools programmer. Nah, kalau untuk jenjang karir itu mulainya biasanya dari junior. Tapi bisa memungkinkan langsung ke expert ya di sini ya. Misalnya dicari programmer yang expert gitu biasanya butuh pengalaman yang lama di bidang spesialisasi tersebut. Jadi misalnya kayak tadi grafik dia punya pengalaman 3 tahun atau 5 tahun di bidang grafik gitu ya, atau jago banget di bidang grafik, pokoknya segala sesuatu tentang grafik dia tahu, itu bisa jadi expert langsung. Nah, ini wajarnya sih dari junior. Nah, junior ini dia akan nambah pengetahuan, dia akan ngasah skill setnya dia. Nah, biasanya nanti promote jadi senior. Misalnya performansnya bagus, dinilai dia berkembang, nah ini dipromot jadi senior setelah beberapa sesi evaluasi biasanya ya. Kalau di Gameloft sih setahun 2 kali per semester. Ada semester evaluation gitu ya. Dinilai bagus, oke, promote ke senior. Nah, nanti senior kalau dinilai dia bagus, punya leadership gitu biasanya. Leadership tuh masuknya ke supervisor. Dia bisa ngelola tim, komunikasinya bagus sama teman timnya. Ini biasanya calon-calon supervisor. Nah, kalau yang tadi itu yang dia punya, jadi dia jadi senior tapi lebih ke skill ya, skillnya tentang grafik gitu bagus banget, skillnya tentang artificial intelligence bagus banget, nanti masuknya ke expert. Nah, yang supervisor tadi udah masuknya manajerial nih, dia nge-manage senior sama juniornya. Lalu kalau supervisornya ini bagus, dia cemerlang gitu ya di kantor, dia bisa nge-solve hal-hal yang tricky banget gitu, yang bisa istilahnya awesome gitu ya, dia bisa diangkat jadi studio lead. Nah, studio lead itu dia mengatasi semua programmer yang ada di studio. Dia nge-manage semua programmer, baik itu supervisor, expert, senior, junior, dia yang manage. Di kerjaannya yang tanggung jawab paling besar tuh studio lead. Karena ini tergantung, dia sangat tergantung dengan kemampuan dia ini ya, mengelola. Dia cari tahu kebutuhan di kantor tuh, satu kantor ya, satu studio tuh kayak gimana. Nah, nanti dia akan bagi-bagi ke supervisornya, ke senior, junior, expertnya gitu. Seperti itu gambarannya. Nah, ini ya, junior programmer itu skill setnya yang pertama itu source code version control ya teman-teman ya. Source code version control itu biasanya yang dipakai adalah SVN dan Git. Nah, ini dipakai untuk mengelola source code ya. Jadi supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, itu istilahnya ketika kita mengembangkan sesuatu kan dari awal nggak ada apa-apa, dari kosongan, terus kita nambah source code satu persatu gitu ya istilahnya ya. Itu ada trackingnya, ada historinya. Nah, itu disimpan di dalam yang namanya repository atau source code version control di sini. Nah, itu bisa menggunakan SVN atau Git. Lalu programming language, kalau di Gameloft itu yang wajib adalah C++. C++ harus bisa. Kenapa? Karena C++ ini dia adalah native programming language yang bisa digunakan untuk mengelola memori ya. Mengelola memori dalam komputer itu lebih fleksibel. Kita bisa ngapain aja dengan memori, bisa pesan memori di komputer dipakai buat misalnya untuk ngeload data, untuk melakukan optimisasi sesuatu itu bisa. Nah, kalau bahasa pemrograman lainnya biasanya udah terkendala sama yang namanya ini ya, manage ya. Jadi udah di-manage sama runtime environment-nya. Jadi nggak se-fleksibel kalau menggunakan C++. Nah, ini makanya ini yang membuat C++ powerful adalah dia bisa mengelola memori dengan lebih baik. Nah, lain-lain ini batch script, ini biasanya untuk building system, lalu Python itu biasanya untuk ngolah data ya, ngolah data kayak grafik, sound, data-data user dan lain sebagainya itu kan kalau raw ya, kalau mentahan itu kan besar banget, biasanya dikompres supaya ukuran gamenya lebih kecil. Nah, itu biasanya digunakan Python ini ya untuk
Compress data. Lalu ada Java, C#, Objective-C. Java itu untuk Android, C# itu untuk Universal Windows Platform atau Unity. Lalu Objective-C itu untuk iOS gitu. Ini bukan Swift ya. Kalau iOS kan yang terkenal Swift ya, yang paling gampang. Kalau di Android kan ada Kotlin. Nah, ini kita pakainya masih Java sama Objective-C. Karena apa? Karena bakalan komunikasinya nanti sama C++. Nah, Kotlin sama Swift ini masih kurang bisa berkomunikasi dengan C++ gitu. Lalu programming knowledge itu ada basic algoritma, itu harus tahu tentang searching, sorting, dan lain sebagainya, tentang if, for, jadi ada percabangan, perulangan, lalu rekursif, object-oriented programming. Nah, itu ada data structure juga. Itu perlu banyak tahu di sini karena bakalan dipakai semua nanti di gamenya gitu. Tadi ini object oriented programming tadi ya, ini penting banget karena nanti semua dalam game yang saya temui itu semuanya pakai OOP. Jadi udah dibungkus dalam kelas gitu, kita tinggal pakai. Nah, kalau nggak paham tentang OOP nanti ini juga jadi masalah juga, jadi kendala di tim juga gitu. Aduh, cara pakai kelas nggak tahu. Waduh, itu ya sangat disayangkan sih. Nah, itu ada design patterns juga. Ini pengembangan dari object oriented programming. Jadi kita bisa menggunakan pattern-pattern tertentu untuk nge-solve problem-problem tertentu gitu ya. Ini design pattern ada banyak banget. Ya saya nggak akan jelasin lebih lanjut karena kalau dijelasin bisa lebar banyak banget ini. Nah, ini paling enggak teman-teman tahu apa yang harus dipelajari design pattern ya. Lalu algorithm optimization ini sebenarnya yang mahal di sini ya. Karena dari kita tahu tentang cara mengoptimisasikan algoritma, itu pokoknya bisa membuat performance game itu bisa jadi lebih mulus. Jadi experience-nya bisa jadi lebih enak dimainkan gitu. Loading-nya bisa jadi lebih cepat misalnya. Nanti ukuran gamenya bisa jadi lebih kecil. Nah, ini mahal banget ini algorithm optimization buat teman-teman yang belajar tentang algorithm optimization, lanjutkan aja ini karena ini cukup mahal kalau di dunia programming ya gitu. Lalu teknik-teknik debugging ini juga penting banget. Jadi cara teman-teman menguasai IDE dari Studio Android Studio, Visual Studio itu debuggingnya seperti apa ya, nanti juga dibutuhkan itu sama junior programmer. Lalu graphics programming jelas karena di game itu paling heavy tentang grafiknya ya, karena teman-teman juga pastinya main game yang dicari grafisnya. Kalau grafisnya bagus, grafisnya menarik, itu pasti teman-teman awet main gamenya. Ya, graphics programming ini penting banget. Lalu mainnya menggunakan OpenGL ES2. Kalau teman-teman tertarik join Gameloft, ini yang perlu dipelajari. OpenGL ES2 itu mainnya kayak tadi ya, bahasa pemrograman C++. Graphics programmingnya OpenGL ES2. Lalu other di sini ada DirectX sama Vulkan. Nah, nanti juga di Gameloft biasanya diajarin sih. Misalnya teman-teman cuma tahu C++ doang, udah jago di C++, nanti bisa belajar graphics programmingnya ketika masuk di Gameloft. Ini ada program trainingnya biasanya nanti sama saya. Reportingnya ke supervisor programmer ya, ini junior programmer, nanti dia delivery kerjaannya ke supervisor programmer. Nah, mainly itu biasanya tentang debugging ya. Jadi junior programmer itu biasanya kerjaannya debugging gitu ya. Yang didebug apa? Nah, ada gameplay, game features sama grafik. Makanya tadi jadi penting, semuanya penting di sini. Lalu menulis dokumentasi, nge-support dan belajar sama senior programmer ya. Lalu kolaborasi dengan game designer, artis, jadi untuk debugging sama problem solving gitu. Nah, itu mainly junior programmer. Nah, senior programmer skill setnya ya yang sama junior programmer tadi dia harus punya juga, plus dia punya pengetahuan yang banyak mengenai tools-tools yang digunakan sama Gameloft sama library-nya apa aja. Nah, ini feature implementation, dia udah bisa mengimplementasikan fitur-fitur baru ke dalam game, itu senior programmer biasanya. Lalu problem-problem yang tricky gitu, misalnya programnya tiba-tiba nge-crash. Nah, dia bisa nge-solve itu dengan cepat. Nah, itu senior tuh di sini. Atau melakukan optimisasi juga di sini. Dia juga ngasih konsultasi ke junior programmer sebagai seniornya ya. Lalu nge-maintain continuous integration. Nah, continuous integration tuh
gambarannya adalah project ini kan dia perlu nge-build, dan nge-build-nya itu biasanya butuh waktu yang lama. Nah, kita melakukan automasi nge-build. Jadi ada engine yang digunakan untuk nge-build-nya itu berulang kali. Dia akan ngasih tahu ini build-nya berhasil atau enggak. Nah, misalnya ada yang gagal gitu, dia akan ngasih tahu ini gagal karena apa gitu. Nah, ini supaya project-nya stabil sih di sini, pakai continuous integration gitu. Dia reporting-nya ke supervisor programmer juga. Jadi dia delivery-nya ke supervisor programmer. Lalu supervisor programmer, nah ini udah jarang coding sih biasanya. Dia masih coding tapi dikit-dikit. Karena kerjaannya udah mostly mengenai manajerial ya, jadi nge-manage resource di dalam project itu, resource programmernya. Jadi dia akan bagi-bagi tugas juga, ngedelegate tugas-tugasnya ke junior sama senior. Seniornya ngerjain apa, juniornya ngerjain apa. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mereka juga itu nanti dikelola sama supervisor. Misalnya projectnya ternyata butuh ngeporting ke iOS nih, sedangkan programmernya itu programmer Android. Nah, nanti dia, programmerku butuh pengetahuan tentang iOS, nanti request ke kantor nih, dikasih training dong tentang iOS gitu. Lalu ini reportingnya ke game producer dan studio lead programmer. Nah, jadi reportingnya, dia delivery-nya ke game producer terkait game biasanya. Kalau studio lead programmer itu biasanya terkait resource programmernya. Wah, programmernya kurang nih, programmernya kebanyakan nih. Nah, itu udah tanggung jawabnya supervisor. Nanti dia komunikasinya sama game producer dan studio lead programmer gitu. Lalu expert tadi dia harus memiliki knowledge yang dalam di konteks-konteks tertentu kayak graphics programming, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Nah, ini ada graphics programming expert, ada artificial intelligence expert. Nah, seperti itu ya nanti ya. Lalu consulting programmer from multiple project. Jadi yang menjadi kliennya dia, kalau tadi programmer game kan yang junior sama senior sama supervisor, dia spesifik project. Jadi dia cuma ngerjain satu project aja. Jadi nggak mungkin ngerjain beberapa. Tapi kalau expert programmer ini, dia memberikan konsultasi ke beberapa project. Jadi misalnya ada project-project yang butuh bantuan mengenai grafik. Jadi ada bug-bug grafik yang cukup tricky. Nah, itu biasanya minta tolongnya ke expert programmer nih, yang jago grafis gitu. Atau yang kalau misalnya di gamenya itu suruh implementasi artificial intelligence, nanti larinya ke artificial intelligence expert gitu. Jadi kliennya dari banyak project expert programmer ini. Dan dia ya kalau slow ya, kalau misalnya ada kerjaan ya itu tadi dia menjadi konsultan ke banyak project. Kalau pas slow ya dia bisa melakukan riset ya, riset di bidangnya dia. Misalnya kalau ada teknologi baru Vulkan nih, Vulkan update. Nah, nanti yang research si expertnya ini. Dan nanti hasil risetnya dia akan sosialisasikan ke programmer-programmer lain gitu. Lalu ini ada studio lead programmer. Nah, ini nge-manage semua resource yang terkait dengan programmer. Dia ngelola semua programmer yang ada di dalam satu studio. Dan dia komunikasinya dengan game producer, supervisor programmer, yaitu tadi terkait distribusi programmer di tim. Dan dia juga mendefinisikan kebutuhan programmer di studio. Dia akan mengevaluasi supervisor dan expert. Nah, yang evaluasi junior sama senior tadi supervisor ya teman-teman ya. Gitu. Sudah itu di game. Sekarang kita masuk ke e-com. E-com itu e-commerce ya, e-commerce developer. Jadi di Gameloft itu selain kami ngedevelop game, kami juga ngedevelop interface yang digunakan untuk melakukan transaksi ya, ke e-commerce ya istilahnya. Nah, itu misalnya terkait dengan iklan, terkait dengan item-item, terkait dengan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini yang mengelola e-commerce. Jadi di sini juga ada developernya. Developernya itu ya nanti dia akan nge-manage project terkait dengan e-commerce ya. Biasanya web sih kalau e-commerce developers. Kalau di Indonesia Studio, jadi e-commerce itu ada di banyak studio ya. Ada di Kharkiv, ada di Bukares, macam-macam. Nah, yang di Indonesia itu yang available adalah developer full stack.
Full stack itu ya gabungan antara front end dan back end ya, simpelnya itu. Jadi dia ngerjain front end, dia ngerjain back end juga ya. Apa aja dia bisa lah, full stack ini serba bisa. Nah, ini yang perlu dikuasai adalah PHP, JavaScript, Node.js, sama PHP frameworks. Ini udah jelas banget dari requirement-nya aja ya, yang dikerjain nanti web application. Lalu dia nge-reportingnya ke technical lead. Jadi di atasnya developer ada technical lead. Nah, ini kayak supervisor programmer sih sebenarnya, supervisor. Managerial role, si developernya ini dia nge-manage developer dalam project tersebut. Dan dia nge-reportnya ke producer atau product manager ya di sini. Itu. Nah, di studio lain itu ada beberapa developer yang terkait dengan e-com, tapi nggak ada di Indonesia. Belum sih, lebih tepatnya belum, mungkin suatu saat ada ya. Itu sistem developer, lalu ada user acquisition and security developer, ada Flutter developer. Nah, Flutter itu masuknya ke mobile platform. Jadi bikin aplikasi mobile tapi untuk e-commerce di Gameloft gitu. Oke, lanjut ke QA Automation Engineers. Nah, sebelum kita masuk ke situ, nah ini ada kuis teman-teman. Nah, ini get ready for the quiz ya buat teman-teman. Nanti bisa ini ya, open join my quiz di browser, nanti masukin aja kodenya. Nah, kodenya ini 574955. Nanti aku akan start setelah sesi presentasinya berakhir. Silahkan teman-teman yang mau join. Atau dicatat dulu boleh. Linknya masih sama. Monggo silahkan. Dan ini menggunakan nama yang di Zoom ya teman-teman ya, biar nanti sinkronisasinya gampang. Jadi teman-teman yang tertarik join kuisnya, nanti pakai nama yang sama dengan yang di Zoom. Wah, ini udah ada beberapa yang join ini. Monggo, dan kita punya merchandise Gameloft yang limited edition ya, itu buat 5 best scorers. Jadi 5 yang terbaik nanti akan dikirimi merchandise. Gitu. Monggo silahkan. Ini tadi ya. Sambil break sebentar. Nanti saya akan lanjutkan dalam 2 menit. Nah, ini teman-teman masuk dulu ya. Nanti saya start setelah presentasinya berakhir. Pertanyaannya gampang-gampang kok, cuma cepet-cepetan aja berarti nanti. Kalau teman-teman perhatiin dari awal biasanya 100%. Oke, udah banyak yang join. Nah, nanti tunggu ya teman-teman ya, tunggu saya start ya. Nah, ini terakhir tentang QA Automation Engineers. Istilahnya lain lagi nih, engineers ya. Jadi ini merupakan ya dia sebenarnya adalah quality assurance ya teman-teman ya. Dia ada di departemen quality assurance juga, game tester juga. Tapi di dalamnya, di dalam tanggung jawab pekerjaannya, di responsibility-nya itu ada nulis script ya. Nulis script ini butuh kemampuan programming juga. Karena di dalamnya itu ada logika, ada algoritma dan pemrograman, ada data struktur juga. Jadi dia butuh skill programming. Nah, meskipun dia di departemen quality assurance. Nah, di sini automation adalah dia mostly itu bikin script untuk ngetes tapi otomatis tesnya. Jadi kan misalnya kita ngetes game tapi untuk beberapa device tuh, misalnya 20 device. Kalau ngetes satu-satu itu kan perlu waktu yang lama ya, ngetes manual satu-satu pakai 20 device yang berbeda-beda dengan data yang berbeda-beda juga. Nah, tiap-tiap device kan itu punya spek masing-masing ya. Itu kan kalau dilakukan satu per satu itu pasti makan waktu banyak banget. Jadi di Gameloft kami ngedevelop sistem untuk automasi, melakukan test automation ya di sini ya. Test automation yaitu sebagai solusi ketika kita butuh ngetes di banyak device. Nah, kita tinggal nulis scriptnya aja, nanti tesnya jalan sendiri. Nanti reportingnya itu akan nge-generate sendiri.
Jadi misalnya berapa FPS kalau melakukan aksi-aksi tertentu di dalam game gitu ya. Nah itu dia akan nyatet sendiri. Jadi secara otomatis kita bisa dapetin datanya, dan bisa dapetin hasil tesnya. Nah ini lumayan menarik. Cuman mungkin ya kalau secara di sini kan ada automation ya, itu ya mungkin itu aja sih sebenarnya skripnya yang ditulis gitu. Kalau di programming kan gameplaynya bisa beda-beda tuh. Nah, nah di sini QA automation juga ya coding lah istilahnya, nulis skrip ya di sini ya. Nah ini conducting automation test roles-nya ya di sini dengan automation tools yang di provide sama Gameloft, dia nulis skrip dan dokumentasi untuk nge-run automation script yang dipakai nanti untuk ngetes berbagai macam device. Nah, programming language yang digunakan itu ada Python sama JavaScript atau TypeScript ya di sini. Ini yang baru populer TypeScript ini ya. Lalu di sini dan lain-lain. Nah, ini automation library-nya itu yang mengimplementasikan game programmer. Jadi game programmer di sini dia pakai library yang nanti dipasangkan ke gamenya supaya bisa dites secara otomatis. Nah, itu tanggung jawabnya game programmer, bukan QA automation. Nah, QA automation itu nulis script untuk ngeran itu tadi, otomasinya. Gitu. Jadi ngapain? Misalnya di halaman pertama pencet button ini di koordinat sekian. Nah, setelah pencet button ini di koordinat sekian, nanti hasilnya apa? Performance-nya kayak gimana? Nah, itu nanti baru itu yang dilakukan sama QA Automation Engineer, nulis skripnya untuk itu. Nah, ini terakhir ya, terakhir tentang tips-tips supaya teman-teman yang tertarik pengen kerja sebagai programmer gitu ya, yang suka banget sama yang namanya problem solving. Nah, ini teman-teman bisa lihat tips di sini ya. Yang pertama itu sahabat programmer ya, ini ya bestiesnya programmer itu Google dan Stack Overflow. Ini biasanya yang dipakai para programmer di seluruh dunia untuk berbagi solusi ya sebenarnya ya. Ada pertanyaan, solusinya apa. Kalau secara generik kan ada Quora ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sering baca pengen tahu jawaban tentang suatu pertanyaan gitu pakainya Quora biasanya. Nah, kalau programmer itu pakai Stack Overflow biasanya. Gitu. Lalu menggunakan version control ya teman-teman ya. Version control ini misalnya teman-teman punya project kecil-kecilan, project dari dosen atau tugas kuliah seperti itu ya atau skripsi. Nah, itu sebaiknya itu dari awal teman-teman menggunakan yang namanya version control kayak Git seperti itu ya. Jadi nanti project-nya itu bisa di-track ya, di-track dengan bagus ya. Misalnya awalnya itu project-nya seperti apa, lalu ada perkembangannya itu bisa dilihat itu loh teman-teman. Nah, itu menggunakan version control. Plus kalau teman-teman menggunakan version control itu bisa menjadi resume atau portofolio. Jadi misalnya ditanyain nih sama employer-nya ya, ditanyain di interview. Nah, pernah ngerjain project apa aja? Nah, teman-teman tinggal ngasih, ini saya punya Git ya, Git account. Nah, itu di situ bisa ada listnya. Saya pernah ngerjain project apa aja, sambil dijelaskan projectnya seperti apa. Tapi itu menjadi bukti bahwa teman-teman benar-benar ngerjain project tersebut gitu loh. Jadi ini bisa masuk ke resume atau portofolio ya, gitu. Lalu kuncinya supaya teman-teman jago programming itu di latihan sih sebenarnya. Misalnya teman-teman ngaku, aku jago C++ nih, tapi cuman secara baca-baca doang. Teman-teman baca-baca, tapi di sini kurang latihan. Itu sama aja sebenarnya ya, karena kuncinya adalah di latihan. Karena dari latihan ini teman-teman bisa dapat pengalaman, bisa ketemu sama berbagai macam problem yang teman-teman bisa solve lewat programming. Nah ini ya, untuk istilahnya mengasah kemampuan programming. Nah, di sini saya lebih cenderung prefernya latihan sih, daripada cuman baca-baca doang ya. Teori juga penting untuk mendasari problem solving kalian, itu pakainya teori. Tapi lebih penting lagi teorinya itu diimplementasikan salah satunya lewat latihan ya di sini ya. Dan di sini ada beberapa platform yang teman-teman bisa gunakan untuk latihan dan juga tutorial ya, tutorial bisa ikutin. Nah, itu ada W3 Schools, ini biasanya yang suka web masuknya ke W3 Schools, tapi di W3 Schools itu ada C++-nya juga sih, jadi teman-teman bisa belajar C++ lewat W3 Schools. Ada yang namanya Programming Hub juga.
programminghub.io itu cukup lengkap dan interface-nya cukup menarik ya, penjelasannya ada audionya juga, jadi teman-teman bisa lebih guidance-nya bisa lebih jelas di Programming Hub ini. Cuman untuk semua fitur ini berbayar ya. Tapi kadang-kadang dia punya promo sih, promo yang secara lifetime itu cuman bayar misalnya cuma 500.000, tapi teman-teman bisa ngakses semua kontennya Programming Hub, itu bagus, itu recommended. Lalu Code Wars, nah Code Wars ini ada sistem rankingnya teman-teman. Jadi di dalamnya itu kan ada banyak problem yang teman-teman bisa solve. Di situ tiap-tiap problem ada skornya, dan skornya ini nanti akan menentukan ranking berapa. Nah rankingnya itu bisa digunakan untuk ini. Jadi secara profesional itu ada level beginner, ada novice, ada profesional. Nah, ada ranking-rankingnya di situ. Jadi di sini saranku bisa teman-teman belajar lewat Code Wars sih. Jadi di interview pun teman-teman bisa istilahnya, misalnya interview yang teman-teman butuh kemampuan C++. Nah, C++-nya di Code Wars itu udah ranking, misalnya ranking 4, ranking 3, ranking 1. Wah, itu kan bisa dipamerin sebenarnya di ketika interview ya. Ini cukup meyakinkan juga. Ada yang namanya hacker rank, ada yang namanya coding game. Nah, ini biasanya masalah-masalah di dalam coding game itu terkait dengan ini ya yang ditemuin di dunia game biasanya ya. Dan ini cukup menarik karena ada animasinya kalau di coding game biasanya. Jadi ketika kita nge-solve di situ ada animasinya. Lumayan menarik juga user interface sama user experience-nya coding game. Nah, cuman tadi kalau ranking system tetap Code Wars. Nah, ini yang saya sarankan karena di dalamnya bisa banyak bahasa pemrograman ya. Ada juga YouTube, Udemy juga teman-teman bisa manfaatkan di situ. Lalu di online juga ada beberapa aplikasi web yang bisa digunakan untuk nge-compile sama nge-run coding. Ini contohnya online GDB, ada JSBin juga, dan lain-lain. Itu ada banyak banget ya. Itu teman-teman bisa gunakan, misalnya mendadak teman-teman butuh gitu ya, di warnet, teman-teman bisa ini akses online GDB. Nah, itu untuk teman-teman coding secara online. Dan ini saran juga, sering-sering nulis dokumentasi atau komen di dalam coding, karena itu penting banget ya. Dan nanti kedepannya itu akan sangat membantu kalian, sangat-sangat membantu, namanya nulis dokumentasi. Kalau coding juga gunakan yang namanya coding convention supaya coding kalian bisa dibaca sama programmer lain, itu penting. Kalau misalnya teman-teman bikin project yang teman-teman berharap nanti bisa dikembangkan sama orang lain, nah itu nulis code-nya menggunakan coding convention. Kalau di Gameloft udah ada aturannya sih, codingnya harus kayak gimana, nulis variabel seperti apa, pakai sintaks kayak gimana. Nah, itu juga ada aturannya. Solution first then optimize. Nah, ini salah satu tips juga ya. Jadi sebagai programmer itu kan kerjaannya adalah problem solving ya. Jadi produk yang dikasih sama programmer itu namanya solusi. Solusi dalam bentuk source code atau solusi dalam bentuk ya macam-macam ya. Itu ya. Nah, itu yang pertama adalah targetnya masalahnya selesai dulu, bisa diselesaikan dengan banyak cara tuh. Nah, baru setelah selesai kalau masih ada waktu, masih ada resource waktu, nah itu baru melakukan optimisasi. Misalnya sorting nih, ya, teman-teman pakai bubble sort. Pakai bubble sort sukses nih. Cuman kan bubble sort ini kan belum optimal ya. Yang paling optimal misalkan teman-teman nemu yang paling optimal namanya quick sort 3. Nah, kalau masih ada waktu baru implementasikan quick sort 3. Yang penting sorting udah jalan dulu baru optimize gitu. Atau dari awal teman-teman udah merencanakan ini paling optimal quick sort 3 nih, langsung pakai quick sort 3 itu lebih bagus sih sebenarnya. Cuman biasanya sih karena pressure di kerjaan ya udah banyak banget kerjaannya, nah itu biasanya solution first. Jadi yang penting dia goalnya tercapai dulu. Lalu untuk interview itu kebanyakan ini kan salah satu kerjaan saya sebagai programmer trainer, saya ngebantuin recruitment untuk melakukan interview secara teknikal ya. Nah, itu yang banyak saya temuin. Yang pertama di tesnya nih. Ketika melakukan online test itu banyak yang copy paste. Jadi mereka nemuin solusi tapi di internet gitu ya. Jadi pakai keyword, nemuin solusi untuk bubble shot misalnya. Dan di situ langsung copy paste. Nah, itu salah satu contoh yang nggak bagus ya. Itu
biasanya skornya bakalan rendah itu, karena kalau ketahuan copy paste itu kan berarti nggak ngerjain sendiri nih, logikanya cuman copy paste doang. Nah memang di kerjaan itu ya kebanyakan ya banyak yang nyari solusinya di Stack Overflow gitu ya misalnya ya, tapi kalian juga harus memahami codingnya seperti apa gitu loh, logikanya kayak gimana. Nah maka dari itu kalau di online test, kalau ada yang cuman copy paste doang, itu ya wis, itu dinamakan plagiarisme. Kalau plagiarisme ya skornya bakalan rendah. Nah itu biasanya teman-teman yang, waduh aku udah ngerjain, udah bener, tapi kok nggak lolos ya. Nah biasanya ya itu Kak, karena copy paste yang pertama. Nah yang kedua karena memang benar-benar nggak siap. Jadi tes tapi nggak mempersiapkan diri, nggak latihan gitu ya. Nggak baca-baca dulu. Nah itu juga kurang tepat sih ya. Jadi harus siapkan dulu. Misalkan um, requirement-nya itu harus bisa C++. Ya paling enggak baca-baca C++, latihan C++ dulu. Nah baru nanti online test. Kalau online test lolos, baru nanti kan interview ya tahapnya ya. Biasanya seperti itu ya. Kalau di interview itu ada yang bilang bahwa wah kemarin online testnya dikerjakan sama orang lain, jadi dikerjakan sama joki. Itu ada yang seperti itu ternyata. Ketika ditanyain di interview, ternyata nggak paham, nggak menguasai. Wah itu juga jangan ditiru ya teman-teman ya. Ya usahakan teman-teman menguasai dulu baru ikut tes atau ikut interview gitu ya. Tapi kalau di Gameloft bisa ini sih, misalnya nggak lolos gitu ya, nanti daftar lagi masih bisa. Biasanya dikasih waktu 2 bulan atau 3 bulan gitu, nanti bisa daftar lagi. Sekian dari saya. Nah, sekarang saya akan start kuisnya ya, teman-teman siapin dulu. Oke, saya start ya. Ya, sambil menunggu teman-teman masih kuis, terima kasih buat Mas Flo, insight-nya ya Mas Flo ya. Sama-sama, mohon maaf ini waktunya ini ya. Molor ya. Informasi ini sangat-sangat berguna, sangat insightful buat kita juga semua di sini, karena as we know ya, industri game itu ya sekarang juga istilahnya udah sangat berkembang pesat ya. Kalau dulu mungkin sampai sekarang mungkin masih orang berpikiran oh game itu hanya buat pengisi waktu, tapi sekarang juga sudah banyak peluang gitu kan ya, baik dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi yang lain. Sampai sekarang ada yang e-sport atau e-games itu kan ya yang bisa dipertandingkan, malah sekarang dulu kita hanya ya sekedar main game untuk memenuhi waktu luang, tapi sekarang ya menjadikan suatu peluang kerja juga gitu kan ya di sekarang. Thank you buat Mas Ru buat insight-nya ya. Nah sambil kita juga bisa berjalan, buat teman-teman yang mau ikutan quiz masih bisa dipersilakan ya, di chat ada link quiznya dan passcode-nya, silakan join teman-teman. Bagi 5 orang yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari PT Gameloft Indonesia. Oke, saya akan langsung masuk ke Q&A. Saya akan ambil beberapa pertanyaan teman-teman. Oke, pertanyaan pertama dari Subansa Sega dari Universitas Maliku Saleh. Dalam membuat sebuah game, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama mulai dari awal pembuatan sampai game tersebut di-upload ke Play Store? Menarik nih. Saya juga penasaran nih kira-kira. Iya, silakan Mas Bro. Oke, siap. Ini pertanyaan yang sering banget muncul ya ketika kami dari Gameloft itu ngadain speech gitu ya. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan itu bervariasi banget ya, tergantung banget sama projectnya seperti apa gitu ya. Jadi ada project yang simple banget, yang gamenya tuh cuman game istilahnya misalnya mini game ya, cuman bikin mini game gitu yang dia kayak Flappy Bird seperti itu. Nah itu paling
2 minggu atau sampai sebulan gitu ya. Ada game yang seperti Asphalt gitu kan, gamenya ini ya secara grafis kan butuh butuh grafis, butuh lisensi, dan itu makan waktu yang cukup lama. Itu bisa bertahun-tahun, bisa sampai 1,5 tahun gitu baru rilis. Dan ada juga game yang misalnya kayak update dan lain sebagainya gitu ya. Update itu bervariasi juga. Ada yang dikasih waktu 3 bulan, ada yang 1 semester gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah sangat-sangat bervariasi, tergantung projectnya ini ngapain dan bikin gamenya game yang seperti apa. Apakah game HD itu high definition yang butuh banyak resource, atau game simple. Nah, kita punya yang namanya tim ini juga sih, mini game juga sih. Jadi game yang di-develop tuh sangat simple, dan waktu yang dibutuhkan biasanya antara itu tadi 2 minggu sampai 1 bulan. Itu ada juga Yes. seperti itu. Ya, variasi ya tergantung jenis gamenya Yes, seperti apa ya. tergantung jenis gamenya. Baik, saya akan ambil satu pertanyaan lagi. Dari Ibu Dia, dari alumnus UNESA, bagaimana proses rekrutmen sebagai game programmer sendiri di Gameloft, terutama bagi junior programmer, dan untuk sarana-prasarana atau peralatan dibutuhkan disediakan oleh perusahaan atau individu? Oke, kalau untuk proses rekrutmen itu yang pertama pasti lewat apply dulu ya. Jadi apply ke Gameloft Indonesia, bisa lewat Mbak Yovita kalau di sini, kalau ada teman-teman yang pengen apply sebagai programmer itu open terus sepertinya itu kalau programmer ya. Karena programmer ini resource yang banyak dibutuhkan gitu loh. Banyak banget kebutuhan programmer gitu. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin Mbak Yovita untuk daftar, untuk apply. Setelah apply nanti kan pasti kami akan lihat dari CV-nya ya, dari CV-nya seperti apa. Lalu nanti kalau misalnya oke, biasanya dapat undangan untuk melakukan online test. Nah, setelah online test, nanti ada sesi ini juga, evaluasi dari online testnya itu seperti apa. Lalu nanti kalau lolos, masuk ke yang namanya interview. Nah, kalau interviewnya lolos, baru nanti kami juga menyediakan program ini ya, program pelatihan di Gameloft. Jadi sebelum masuk ke tim, itu supaya nggak kaget dengan teknologinya, itu kami ada yang namanya training dulu. Jadi kalau di Gameloft itu istilahnya Gameloft Academy. Jadi itu selama 3 bulan nanti akan dikasih training mulai dari teorinya, lalu ada prakteknya juga, lalu nanti dikasih gambaran di project itu seperti apa sih. Kayak tadi SVN, Git, lalu grafik itu akan dikasih. Karena kebanyakan kalau dari kuliah itu kan belum dapat hal yang spesifik ya, kayak grafik itu tadi jarang-jarang banget ditemukan, apalagi di Indonesia ya, itu ditemukan fresh graduate yang udah tahu banyak tentang grafik. Nah, itu kami kasihnya di Gameloft Academy gitu, di sesi training itu selama 3 bulan. Nah, nanti kalau dievaluasi dia bisa bertahan selama 3 bulan survive, baru nanti masuk ke tim. Seperti itu prosesnya. Oke, terima kasih Mas Fro. Yap. Komprehensif banget proses rekrutmennya ya. Terima kasih buat semuanya. Buat Mas Fro, mungkin apakah pemenang kuisnya sudah bisa diumumkan? Oke, untuk kuisnya bisa saya akhiri. Yes. Sudah, mungkin saya share screen ya untuk Silakan, Bu. switch screen sebentar. Atau saya sebutin aja ya. Saya sebutin aja ya, ini ya. Bebas. Nah, untuk juara pertama itu Nur Ardli Rahmat. Ya, selamat untuk Nur Ardli Rahmat. Terus ada Yowas SW. Nah, itu juga bisa mendapatkan ini ya, merchandise. Ada Claudius Raymond, ada Diah, dan Ahmad Gustano. Selamat kepada para pemenang ya. Nah, nanti prosesnya teman-teman ngasih alamat ya. Nanti merchandise-nya dikirim kemana. Karena ini ya masih WFH, jadi semuanya serba dikirim ya. Dan lokasi teman-teman juga pastinya ini juga ya, dari berbagai macam. Ya, selamat buat para pemenang ya. Nanti bisa informasikan alamatnya ke Jobstreet, nanti akan kita sampaikan ke pihak Gameloft. Ya, sekali lagi terima kasih buat Mas Fro dan teman-teman semua ada di sini. It's very insightful ya kan ya. Tapi ya saya untuk kata kuncinya ada exercise ya Mas ya. Exercise. Ya kan ya. Intinya kita ya dimanapun itu tidak hanya di bidang industri, tapi terutama di bidang programmer juga.
exercise the key to be a successful programmer gitu ya Mas ya. Oke, sebelum saya tutup sesinya, teman-teman kita akan ngadain sesi foto bareng. Jadi buat teman-teman yang berkenan, please turn on your camera, boleh hidupin kameranya. Kita akan sesi take 2 kali sesi ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu mungkin kurang lebih 10-15 detik. Please teman-teman yang berkenan boleh hidup kameranya. Buat operator please standby ya, admin. Silakan, mari dibuka kameranya, teman-teman semuanya. Oke. Nanti aba-aba dari saya di hitungan ketiga kita ngambil 2 kali foto ya. Yang pertama formal, yang kedua mungkin rada santai dikit. Oke teman-teman, udah semuanya? Oke, kita mulai ya. Foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gayanya lebih santai dikit. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Silakan Mas. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya teman-teman. Semoga bermanfaat sesi ini ya. And then sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Bye bye.